Coba Anda bayangkan, Anda sedang berdiri di sebuah desa nelayan pinggir laut. Oke. Latar waktunya itu di era 90-an. Nah, suasananya tuh berkabut banget, udaranya kerasa asin, dan kalau Anda perhatikan baik-baik, kayak ada semacam, awan ketidakpastian yang menggantung berat banget di atas atap-atap rumah warganya. Suasana yang sangat melankolis ya. Sangat melankolis. Dan di tengah landscape yang suram itu, pandangan Anda tertuju pada satu anak laki-laki, namanya Oscar. Dan dia ini bisu. Di tangannya, dia menggenggam erat banget sebuah benda warisan dari mendiang ayahnya, yaitu sebuah kamera analog yang kondisinya udah hancur, rusak total. Bagi dunia di sekitarnya, anak ini tuh kayak, dia sama sekali nggak punya suara. Dia seolah nggak eksis. Tapi sebenarnya kan nggak gitu. Betul. Kalau kita bisa masuk dan membedah apa yang terjadi di dalam kepalanya, kita bakal nemuin kalau dia itu sebenarnya lagi berteriak. Dia meronta, minta dipahami oleh dunia, yang terus berjalan seolah ngabaikin dia gitu aja. Iya, dan ini menarik banget. Karena seringkali masyarakat kita tuh mandang kemampuan komunikasi secara biner aja. Kayak Anda bisa bicara atau Anda nggak bisa bicara. Sesederhana itu. Padahal kan realitasnya lebih kompleks ya. Bener banget. Secara psikologis dan neurologis, keheningan yang dialami sama anak kayak Oscar ini bukan ruang kosong loh. Keheningan itu justru ruang gemak yang sangat bising di kepalanya. Wow, ruang gemak yang bising. Iya, karena setiap observasi dia, emosi dia, terus pemikirannya itu saling bertabrakan. Mereka nggak punya saluran pembuangan atau medium ekspresi yang memadai. Nah, makanya selamat datang di Shelva Channel untuk Anda semua yang mendengarkan. Hari ini kita bakal ngelakuin penelusuran mendalam dari tumpukan sumber cerita luar biasa yang berjudul Kamera. Sebuah cerita yang sangat emosional. Parah sih emosionalnya. Dan misi penelusuran kita kali ini di Shelva Channel bukan cuma sekedar menceritakan ulang plotnya aja. Kita mau ngebedah gimana ceritanya sebuah seni, dalam hal ini lensa mekanik yang udah rusak, bisa jadi suara buat mereka yang nggak bisa bicara. Dan juga gimana duka itu bisa menyatukan orang ya. Tepat, gimana rasa kehilangan itu menyatukan dua generasi yang terisolasi tepat di tengah desa yang lagi diambang kehancuran. Kalau kita urai dari dokumen-dokumen yang kita punya, ini kita bisa lihat kalau cerita ini tuh ngebedah anatomi trauma dari dua sisi yang berbeda. Maksudnya trauma individu dan kelompok itu? Persis. Di satu sisi kita punya trauma mikro, yaitu individu-individu yang hancur karena kehilangan personal. Tapi di sisi lain kita juga dihadapkan sama trauma makro, penderitaan kolektif dari masyarakat marginal yang kasarnya lagi dihapus secara sistematis sama perubahan zaman. Oke, mari kita mulai penelusuran ini dari fondasi hidup Oscar dulu deh. Dia ini kan baru aja pindah ke desa nelayan itu karena himpitan ekonomi yang absolut. Ibunya janda kan? Betul, ibunya seorang janda yang harus meras keringat jadi pelayan kafe setelah suaminya meninggal. Jadi coba deh kita hitung beban mental anak ini. Pertama, dia kehilangan sosok ayah. Terus dia tercabut dari rumah masa kecilnya. Iya, yang ketiga dia nggak punya kemampuan verbal. Dan efek berantainya, karena keadaannya itu, dia sering banget dirundung, dibully sama anak-anak sebaya di desa barunya. Kondisi yang sangat mengisolasi. Banget. Nah, karena kamera warisan ayahnya itu rusak, tombol shutternya kan nggak bisa ditekan tuh. Jadi, Oscar mengkompensasi dorongan ekspresinya dengan cara menggambar. Dia menggambar apapun yang dia lihat. Sebagai bentuk coping mechanism ya? Iya. Menurut saya pribadi, kamera rusak ini tuh persis kayak buku harian yang tergembok rapat. Dia punya bukunya, tapi secara fisik, dia nggak pegang kuncinya. Saya setuju banget. Saya mau nyorotin aspek kompensasi yang barusan Anda sebut. Karena dari kacamata psikologi, itu insting pertahanan hidup yang sangat brilian. Ketika jalur komunikasi utama kita terputus, otak manusia itu otomatis bakal nyari jalan memutar. Nyari kompensasi lain gitu ya? Betul. Menggambar itu upaya Oscar buat ngambil balik kendali atas realitas dia yang lagi kacau balau. Tapi, gambar itu kan punya batasan waktu ya? Prosesnya lambat. Nah, itu dia. Prosesnya lambat. Buat anak yang dunianya bergerak terlalu cepat, penuh ancaman perundungan setiap hari, dia butuh sesuatu yang instan buat nangkap momen. Dia sangat butuh kamera itu berfungsi. Dan kebutuhan itulah yang akhirnya tanpa sengaja bawa dia ke satu pertemuan yang mengubah segalanya.
Jadi suatu sore, pas Oscar lagi lari ketakutan gara-gara dikejar anak-anak yang ngebully, dia nekat nerobos masuk ke sebuah rumah tua buat sembunyi. Rumahnya Pak Tua Erik ya? Iya, Pak Tua bernama Erik. Dan reaksi pertamanya Erik ini, dia meledak marah banget. Dia ngiranya Oscar ini berandalan kecil yang mau nyuri kamera di rumahnya. Wajar sih tiba-tiba ada anak asing masuk ke rumah. Bener. Tapi kemarahan itu langsung hilang, menguap gitu aja. Pas Erik ngelihat ada ukiran nama di kamera yang dipegang Oscar. Terus dia nyadar satu kebetulan yang gila banget. Mereka berdua ternyata megang model kamera analog yang sama persis. Itu detail yang sangat simbolis sebenarnya. Sangat. Dan ini bikin saya mikir, bukankah ini ironi yang tajam banget? Kayak dua manusia yang paling terisolasi di seluruh desa, yang satu anak bisu, yang satu kakek yang sengaja narik diri dari peradaban gara-gara trauma, justru dipertemukan sama alat yang fungsinya murni buat ngerekam dunia luar. Ironi itu justru jadi jantung dari narasi ini. Gini, buat benar-benar paham posisinya Erik, kita harus lihat masa lalunya dulu. Erik ini kehilangan istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan tragis. Kecelakaan yang bikin dia trauma berat. Betul. Dan sejak detik itu, secara metaforis maupun harfiah, dia mematikan kameranya. Dia mencabut dirinya dari arus waktu. Dalam filosofi fotografi, neken tombol shutter itu kan artinya kita mengafirmasi kalau momen itu berharga kan? Momen yang layak diabadikan. Nah, buat Erik, kalau dia mengabadikan masa kini, itu sama aja dia nerima fakta kalau masa lalunya dan keluarganya udah tertinggal di belakang. Jadi dia nolak ngerekam kehidupan karena dia nolak buat ngelanjutin hidupnya sendiri. Wah, dalam banget ya. Dia nolak melanjutkan hidup. Saya paham sih mekanisme pertahanan dirinya Erik. Tapi, saya pengen kita kritis sedikit soal apa yang terjadi selanjutnya. Oke, bagian mana tuh? Erik kan akhirnya minjemin kameranya yang masih berfungsi itu ke Oscar. Kalau dari luar, ini kelihatannya puitis banget ya. Kayak dia ngasih suaranya ke Oscar. Tapi, apakah ini murni kebaikan hati? Atau jangan-jangan Erik ini egois? Egois gimana maksudnya? Ya, jangan-jangan dia cuma jadiin Oscar ini proyektor buat nyalurin dukanya dia aja. Dia nggak benar-benar ngelihat Oscar sebagai individu, tapi cuma alat penebusan dosanya. Gimana menurut Anda? Itu pushback yang sangat valid. Psikologi dari tindakan seorang mentor, apalagi yang lahir dari rahim trauma, itu jarang banget 100% tanpa pamrih. Pasti ada motif tersembunyinya ya? Iya, Anda benar kalau Erik ini sadar atau enggak pakai Oscar sebagai kendaraan penjelajah waktu. Anak ini bisa keluar, turun ke jalan, ngelakuin apa yang Erik sendiri terlalu takut buat lakuin. Tapi, nah ini tapinya. Apa tuh? Simbiosis mereka berdua ini tetap berfungsi. Karena dua-duanya dapat apa yang mereka butuhin. Oscar nggak peduli apakah Erik memproyeksikan sesuatu ke dia. Buat Oscar, yang penting dia sekarang punya suara. Suara mekanis yang bunyi klik. Bunyi klik yang membuktikan kalau dia itu ada. Tepat, bukti kalau dia punya sudut pandang di dunia ini. Dan sudut pandang Oscar ini yang bawa kita keluar dari rumahnya Erik, masuk ke realitas jalanan desa. Lewat lensa kamera pinjaman itu, Oscar mulai motret warga. Dan disinilah kita sebagai pembaca cerita ditampar sama konflik makro. Konflik desanya yang lagi diambang kepunahan. Benar, desa nelayan itu ternyata lagi menghitung hari. Ada aturan zonasi baru dari pemerintah soal area cari ikan. Terus yang lebih parah, ada rencana korporasi mau bangun deretan hotel mewah di pesisir. Warga yakin banget ini cuma sandiwara birokrasi buat ngerebut tanah mereka. Nah, di sini analisis sosiologisnya harus masuk. Yang kita lihat ini mekanisme klasik gentrifikasi, pergeseran ekonomi. Kalau dari kacamata pemerintah, ini pasti dibilangnya modernisasi. Supaya kelihatan bagus di atas kertas. Iya, ngubah sektor perikanan tradisional yang mungkin dianggap mandek, jadi sektor pariwisata yang perputaran uangnya jauh lebih cepat. Di laporan Ekonomisi mungkin kelihatannya kayak sebuah kemajuan. Tapi masalahnya, Oscar kan nggak motret laporan ekonomi. Dia motret realitas manusianya. Betul. Dia motret nelayan yang nangis, warga yang kehilangan arah. Buat mereka, laut itu bukan sekedar tempat cari duit. Laut itu warisan. Nah, di tengah kekacauan ini, ada karakter yang namanya Kapten Manny. Oh iya, Kapten Manny, sosok penengah ya? Iya, dia ini jangkar emosional buat seisi desa. Dia yang mati-matian jaga ketenangan, biar para nelayan nggak saling bunuh atau hilang akal pas periuk nasi mereka dicekik aturan baru itu.
Kapten Manny itu representasi dari resistensi komunitas. Dan di poin inilah fungsi kamera Oscar jadi sangat-sangat krusial. Kamera itu jadi saksi bisu, arsiparis yang imparsial tapi punya empati. Nangkep emosi murni yang gagal dilihat pemerintah. Betul, pas pemerintah cuma ngelihat desa itu sebagai angka, metrik, dan potensi pajak, lensa Oscar justru nangkep kerutan lelah di wajah nelayan, kecemasan mereka. Oscar ngerekam sejarah yang pelan-pelan lagi dibunuh. Dia ngerekam jejak-jejak kehidupan yang membeku. Ngomong-ngomong soal kehidupan yang membeku, ada satu potret yang paling bikin saya merinding. Oscar sempat motret seorang biarawati. Ah ya, kisah biarawati dan mawarnya. Iya, jadi pas Eric lihat hasil cetakan foto biarawati itu, Eric ngebongkar rahasia lama desa. Biarawati ini selalu nyimpen setangkai mawar yang udah layu dan kering. Dulu banget ada seseorang yang ngasih mawar itu ke dia, barengan sama janji pernikahan. Tapi akhirnya dikhianati. Betul, pasangannya pergi gitu aja tanpa jejak. Dan wanita ini akhirnya milih jalan biarawati, mungkin bukan murni karena panggilan rohani ya, tapi karena dia terperangkap di dalam kapsul waktu dari janji yang hancur itu. Mawar layu itu metafora fisik yang kuat banget dari konsep fotografi analog. Coba deh, kenapa sih kita mengeringkan bunga? Buat menghentikan proses pembusukannya. Persis, kita mau menghentikan pembusukan, membekukannya dalam satu bentuk yang permanen, walaupun sebenarnya wujud itu udah mati. Biarawati itu sama kayak Eric dan sama kayak desa itu sendiri, mereka lagi berusaha mati-matian menghentikan laju waktu. Wah, gila. Melihat beratnya perjuangan warga desa ini, dari Kapten Manny yang nahan konflik, biarawati yang berjubak trauma masa lalu, sampai warga yang terancam digusur, saya di Solva Channel pengen ngambil jeda sebentar nih. Silahkan. Untuk Anda semua yang lagi dengerin penelusuran kita ini ya, apapun beban atau perjuangan yang lagi Anda hadapi hari ini, secara personal, kami berdoa semoga Anda selalu diberikan kesehatan, semoga rizki Anda dilancarkan, dan Anda diberi kekuatan ekstra untuk terus melangkah, sesulit apapun situasinya. Amin. Jeda yang sangat reflektif. Dan doa itu sangat nyambung loh sama kontras yang ada di narasi kita ini. Kontras yang mana tuh? Kontras nasib. Di satu sisi, kita punya Oscar yang hidupnya baru aja mulai mekar. Dia nemuin suara, nemuin kebahagiaan lewat lensa kameranya. Tapi di saat yang sama. Nah, di saat yang sama, subjek yang dia foto, desanya justru lagi diambang kematian. Semakin Oscar hidup, semakin desanya mati. Gila ya ironinya. Dan ketegalan antara kehidupan Oscar dan kematian desa ini bawa cerita kita ke titik puncaknya. Titik paling gelap. Di ruang cuci foto. Oh, adegan darkroom. Ini intens banget. Itu suasananya kerasa hangat banget awalnya. Kayak ayah dan anak yang lagi bonding. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan kecil. Iya, kecerobohan yang fatal. Pas lagi nyoba ngebantu, Oscar tuh nggak sengaja nyenggol wadah cairan kimia. Terus cairannya tumpah, nyiram tumpukan foto-foto lama milik Eric yang sangat berharga. Itu foto masa lalu keluarganya kan? Betul. Itu satu-satunya bukti visual keluarganya yang udah meninggal. Dan pas lihat itu, Eric meledak. Dia marah besar, brutal banget marahnya. Buat paham kenapa Eric bisa semarah itu, kita harus ngerti teknis dasar fotografi analog. Ini beda sama foto digital di HP kita yang wujudnya cuma kode biner yang nggak bisa rusak kalau ketumpahan kopi. Kalau analog kan fisiknya rentan banget. Sangat rentan. Foto analog itu dicetak di atas kertas yang dilapisi emulsi semacam gelatin yang isinya kristal perak halida. Wah, bahasa kimianya keluar nih. Iya, maksudnya itu proses kimia yang sangat sensitif. Cairan yang ditumpahin Oscar itu bisa langsung merusak ikatan kimia di gelatinnya. Secara harfiah, gambar keluarga Eric itu luntur dan balik jadi ketiadaan. Jadi pas cairan itu tumpah. Otak bawah sadar Eric nggak memproses itu sebagai, oh ada anak kecil nggak sengaja numpahin air ke kertas. Nggak gitu. Respon primitifnya menerjemahkan itu sebagai, ya Tuhan, bukti terakhir kalau istri dan anakku pernah hidup, sekarang lagi dihapus dari muka bumi. Oke, penjelasan kimianya masuk akal. Saya ngerti kenapa dia panik. Tapi saya harus nge-push back kelakuan Eric di sini. Anda ngerasa Eric keterlaluan? Banget. Duka masa lalu tuh nggak bisa dijadiin tiket gratis buat ngelakuin kekerasan emosional ke anak kecil yang juga punya trauma. Iya sih, Oscar kan nggak ada niat jahat. Sama sekali nggak ada.
Saya tuh ngibaratkan traumanya Erik ini kayak sebuah kaca jendela yang gede banget, bening, tapi setipis kertas. Setipis kertas. Iya, dari luar kelihatan utuh dan kuat. Tapi sebenarnya cuma butuh satu tetes air, literally tumpahan cairan, buat bikin seluruh kaca itu hancur berkeping-keping. Dan pecahan tajamnya itu melukai siapa aja yang ada di dekat situ, termasuk Oscar. Analogi kaca rapuh yang sangat pas. Iya kan? Oscar yang bisu ini nggak bisa ngebela diri. Dia langsung remuk perasaannya. Dia ngerobek foto-fotonya sendiri, ninggalin kamera pinjaman itu, dan lari kabur. Kemarahan Erik emang nggak bisa dibenerin secara moral ya, walaupun secara patologis bisa dijelasin. Dan yang bikin adegan ini makin tragis adalah rentetan kejadian setelahnya kan? Ini dia part yang bikin naik darah. Pas Oscar lari pulang ke rumahnya nyari perlindungan, dia malah kena pengkhianatan lain. Pamannya datang. Betul. Pamannya ini tahu kondisi mental Oscar lagi kacau. Dengan sok baiknya, dia ngasih Oscar buku bacaan buat ngalihin perhatian. Padahal itu cuma trik kotor. Buat nyuri barang-barang di rumah kan? Iya, pamannya nyelinap, nyuri perhiasan ibu Oscar, dan yang paling biadab, dia nyuri kamera rusak kesayangan Oscar, kamera peninggalan ayahnya. Wah, ini ironi yang kejam banget sih. Motif pamannya mungkin murni soal uang, tapi dampak psikologisnya ke Oscar itu ibarat pembunuhan karakter. Bener-bener pembunuhan. Coba bayangin posisi Oscar saat itu. Beberapa jam yang lalu dia baru diusir sama mentor satu-satunya. Suaranya lewat kamera Erik dirampas. Lalu pas pulang, sisa identitas terakhir dari ayahnya dicuri juga sama darah dagingnya sendiri. Pamannya secara efektif ngebisingin Oscar untuk kedua kalinya. Ini titik nadir yang paling bawah buat dia. Momen di mana seorang anak disadarkan kalau dunia itu acak, kejam, dan sama sekali nggak peduli sama lukanya. Dan keputusasaan itu memuncak besok harinya. Karena udah nggak punya apa-apa, Oscar nekat balik ke rumah Erik. Mungkin mau minta maaf atau sekedar butuh sandaran. Tapi pas dia sampai di sana, nggak ada Erik yang lagi marah. Yang ada cuma lampu ambulans. Betul. Lampu darurat ambulans nyala berputar-putar. Erik meninggal dunia. Kematian Erik di titik ini tuh kayak realitas yang keras kepala. Kadang dalam cerita fiksi, kita ngarepin resolusi yang manis ya. Kayak ada pelukan, ada kata maaf. Tapi kehidupan nyata nunjukin kalau waktu nggak selalu ngasih kesempatan kedua. Kematian mengunci segalanya. Oscar hancur seketika. Dia nangis histeris di pelukan ibunya. Waktu pemakaman Erik, dia terpaksa balik lagi pakai pensil sama buku-buku dari paman yang nyuri kameranya itu loh, buat ngegambar suasana pemakaman. Dia balik lagi ke metode ekspresi yang lambat. Iya, tapi pas pemakaman mau selesai, keajaiban terjadi. Kapten Manny nyamperin Oscar dan ngasih sebuah kejutan luar biasa. Dia bawa kameranya Oscar kan? Betul, kamera warisan ayahnya yang sempat dicuri pamannya. Nggak tahu gimana ceritanya Kapten Manny bisa nemuin itu. Dan yang bikin merinding, kamera yang tadinya rusak parah itu, pas dipegang Oscar dan ditekan tombolnya, klik, kameranya berfungsi sempurna. Nah, twist ini menurut saya sangat puitis. Karena penyelesaiannya nggak ngandelin sihir, tapi dedikasi. Kapten Manny ngejelasin kalau di hari-hari terakhirnya, mungkin malah setelah pertengkaran hebat di ruang gelap itu, Erik diam-diam merestorasi kamera ayah Oscar. Dia perbaiki setiap komponen kecilnya sampai jalan lagi. Dan bukan cuma ngebenerin kamera kan? Betul banget. Kapten Manny ngumumin ke warga kalau Erik ninggalin sebuah draft rencana besar. Cetak biru buat nyelamatin desa dari proyek hotel itu. Semacam senjata legal buat ngelawan kebijakan pemerintah. Kalau kita tarik benang merahnya, tindakan Erik ini sangat filosofis. Dia sadar dia nggak bisa merakit ulang masa lalunya sendiri yang udah hancur. Dia nggak bisa muter waktu buat nyelamatin keluarganya. Tapi dia bisa nyelamatin masa depannya Oscar. Tepat. Dengan merestorasi mekanik kamera Oscar, Erik memastikan anak ini nggak bakal terkurung selamanya dalam kebisuan. Dan lewat draft rencananya, dia mastiin desa tempat keluarganya bernaung nggak akan diratain sama korporasi. Wah, gila. Sebuah kebaikan kecil di akhir hayat benar-benar menyelamatkan jiwa anak yang bisu sekaligus satu desa. Oscar sekarang megang kamera itu, dan bebannya berlipat ganda. Itu bukan cuma warisan ayah kandungnya, tapi juga warisan penebusan dari Erik. Dan konklusi yang luar biasa ini memaksa kita buat memutar lensanya ke diri kita sendiri. Ke penonton kita maksudnya? Iya, cerita ini bukan sekedar observasi tentang desa nelayan atau anak bisu. Ini adalah refleksi tentang potensi kita yang terbengkalai.
Kalau kamera Oscar adalah alat untuk menyuarakan rasa sakit yang nggak bisa diomongin, Apa kamera rusak dalam hidup Anda? persis itu. Alat, bakat, atau keberanian apa yang selama ini Anda biarkan berdebu di sudut pikiran? Sesuatu yang mungkin patah karena masa lalu tapi sebenarnya cuma butuh sedikit perbaikan agar Anda bisa kembali berbicara lantang kepada dunia. Apa kamera rusak dalam hidup Anda? Wah, itu pertanyaan provokatif yang bakal terus membekas sih. Dan untuk Anda semua, terima kasih udah menyelam bareng kita di cerita luar biasa ini di Zalfa Channel. Terima kasih semuanya. Kalau kisah Oscar dan Pak Tua Erik ini nyentuh hati Anda atau ngasih sudut pandang baru, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe Zalfa Channel, dan komen di bawah ya, apa bentuk kamera dalam hidup Anda. Nah, buat lihat penelusuran cerita inspiratif kita yang lainnya, pastikan Anda langsung klik tautan video yang muncul di layar Anda sekarang juga. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.